berhati-hati ya. Satu lagi, berhati-hati terhadap sifat ujub. Jadi takjub kepada dirinya sendiri, ini berbahaya. Kenapa? Karena kadang-kadang tidak melibatkan orang lain. Takjub itu, ujub itu tidak melibatkan orang lain, hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita pikir-pikir aku paling pinter sak kelas ya. Ini cuma di batin tok Pak itu, Pak. Tak pikir-pikir sak masjid aku yang paling pinter. Delok penyampaian Ustaz Tarmizi kita datar-datar baik. Padahal cuma di batin loh itu. Batin tidak sampai mengucap itu. Tetapi kata Rasulullah, inilah bahayanya penyakit ujub. Kenapa? Yang dirugikan bukan orang lain, dirinya sendiri yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa muncul rasa kesombongan? Masuklah kita kejebak dengan pengertian al-kibr. Pengertian kibru, al-kibru batalul haqqi wa ghamtun nasi. Al-kibru ghamtun nasi wa batalul haqq. Meremehkan manusia, meremehkan sesama, menolak kebenaran. Kata para ulama itu definisi sombong yang paling soft, paling lembut. Karena paling lembut, boleh jadi semua kita berpotensi kena definisi itu. Kalau sombong yang saya sebutkan tadi mungkin tidak, mungkin boten. Alah, saya mau apa nih? Mungkin tidak. Tetapi kesombongan yang paling lembut yang diformat oleh setan yang bisa kita terima seolah-olah itu bukan kesombongan adalah batalul haq, menolak kebenaran. Kemudian meremehkan manusia. Masih melihat itu. Apa sapa sing ngomong sapa? Alah, wong iku gak teka. Buntutnya nanti ke sana. Meremehkan manusia, menolak kebenaran. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Lihat apa yang diucapkan. Ya, jangan melihat orangnya dulu. Kalau melihat yang diucapkan, boleh jadi muncul kebaikan-kebaikan. Tapi kalau melihat orangnya, ya, meskipun ucapannya baik, ya, kalau kita merasa orangnya tidak masuk di dalam level kita, tidak masuk dalam circle pertemanan kita, ya kita tidak mau ngambil ilmunya. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai acuan. Semangat perlu kita bedakan dengan ketergesa-gesaan dan kesombongan. Dan sahabat tadi menggambarkan kepada kita kesemangatan beliau itu luar biasa. Hirs, tamaknya akan amal itu luar biasa. Tamak terhadap ilmu itu kata Imam Syafi'i menjadi salah satu di antara syarat kesuksesan bagi orang yang menuntut ilmu. Ya akhi, kata beliau, lan tanalal ilma illa bisittatin. Ya akhi, nasihatnya, kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali 6 perkara. Ini kalau di pondok-pondok salafiyah. Pondok-pondok salafiyah, pondok-pondok tradisional, ada kitab namanya kitab Alala. Alala. Alala itu diambil dari ini, ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Lan tanalal ilma illa bisittatin. Itu nadornya seperti itu, Pak. Ini diambil dari nador dan nasihatnya, qasidah dan syairnya Imam Syafi'i. Lah ya akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittatin. Kamu tidak akan pernah sekali-kali mendapatkan ilmu, manisnya ilmu, buah dari ilmu, kecuali 6 perkara. Illa bisittatin, dengan 6 kiat. Oke. Sa'umbika am tafsiliyya bibayanin. Oleh karenanya saya akan terangkan kepadamu dengan keterangan-keterangannya. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatul ustadi wa tuluz zaman. Ada 6. Zaka'un, kecerdasan, wa hirsun, ketamakan, wa ijtihadun, kesungguhan, wa dirhamun, fulus. Kadang-kadang butuh biaya. Ngaos ngoten iki butuh biaya, bensin, pas belalang itu tombol indikator bensinnya telas, sampai ke sini juga butuh biaya, butuh bensin. Dirhamun, suhbatul ustad, berteman dengan ustad, wa tuluz zaman, waktu yang lama. Kalau sekarang ini anak-anak mahasiswa menawa mboten purun. Yang terakhir ini banyak yang ditolak, sama yang kelima. Yang keempat, 4, 5, 6 ini banyak yang tidak mau.
456. Dirhamun, suhbatul ustad, wa tuluz zaman. Ini mahasiswa rata-rata tidak mau dengan 3 ini, Pak. Pengennya sekolah kuliah sing gratis, bayarnya ojo larang-larang, ya, maka menghindari dirham, menghindari ojo sing larang-larang, dirhamun. Tidak mau dekat dengan gurunya, tidak mau dekat dengan dosennya, cedak karo dosen pas wis injury time limit, ya wis wayahe skripsi pun karek mun nonton pengumuman tanggal wisuda lembe BPI. Ya, kadang-kadang betul sopan barang. Ya, masalahnya kene iki ngurusi mahasiswa ngene, kalau ngurusi jamaah sepuh-sepuh pengajian karuan. Ya, karep lho. Kadang-kadang seperti itu. Muncul ketidaksopanannya. Pun kesusu ngoten niku bocah-bocah ya. Ya, kembali, ternyata adab itu di atas ilmu. Adab di atas ilmu. Yang terakhir tuluz zaman, tidak mau anak kuliah lebih dari 4 tahun gak gelem. Ya, makanya banyak dihindari, bayar larang orang gelem. Ya, cedak karo gurune kiai ini, ustadz dosene mboten purun. Sekolah pengen cepat. Kata Imam Syafi'i nonsen. Ya, nonsen. Pengen dapat ilmunya tidak dekat dengan orangnya, nonsen. Ya, maka sekali lagi ya, bukan paten, tetapi 6 hal ini sangat mungkin ditempuh bagi mereka yang berada di pesantren. Sekali lagi, bukan paten, tetapi memang 6 hal ini bisa diterapkan dan lebih maksimal kemanfaatannya ketika anak berada di pesantren, di asrama. Dia bisa dekat dengan ustadznya, ya, dia bisa belajar sepanjang waktu, tuluz zaman, ya. Dia juga bisa kesungguhannya dilatih di situ. Mau ngapalai jauh dari rumah, tidak ada TV, tidak ada HP, ya. Pesantren aman, ya. Dia bisa tamak dengan ilmu di situ. Semua buku yang ada di perpustakaan, semua kajian yang dilakukan oleh ustadz di masjid dia ini semuanya. Maka 6 hal ini. Kalau kecerdasan relatif, zakaun, kecerdasan itu relatif. Cerdas yang dimaksud ya, cerdas dalam membawa diri. Jadi kalau kita tidak mampu dalam kecerdasan yang betul-betul real makna cerdas, ya kecerdasan kita artikan sebagai kecerdasan kita membawa diri. Kecerdasan kita di dalam memilih teman. Di dalam sebuah ungkapan disebutkan khairu jalisin fi zamani kitabun. Khairu jalis, sebaik-baik teman duduk. Ya, kata Mahfudot, khairu jalisin, sebaik-baik teman duduk fi zamani, dalam setiap waktu, fi ayyi zaman, every time, everywhere, kitabun adalah buku. Ya, jadi sebaik-baik teman duduk adalah buku. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Ya, kalau teman itu ada masanya. Teman enak jadi teman ngobrol itu wonten masane. Saklanya ustadz di dalam mengurai permasalahan curhatan kita itu ada titik jenuhnya, Pak. Ya, agar tekon perkara hukum utang ya bedino. Ustadz ya ana jenuhe barang. Ustadz tanya ustadz, ini saya punya hutang sekian, ini saya mau sedekah dulu atau bayar utang dulu. Pak, tidak ada amalan yang terbaik bagi orang yang memiliki hutang kecuali melunasi hutangnya. Hutangnya dulu selesaikan. Kalau mampu sekali selesaikan, baru berpikir amalan-amalan lain yang melibatkan uang. Ini kita bahas kemarin waktu Idul Adha. Itulah kan sudah kita bahas. Mana yang didahulukan? Bayar utang atau kurban? Ya dilihat. Yang wajib itu hutangnya dulu selesaikan. Kalaupun tidak ya harus ada keriduan dari orang yang kita pinjam uangnya. Jadi kembali kalau kita berbicara tentang semangat, ya, jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang terjebak di dalam kesombongan. Jadi sahabat Rasulullah SAW ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran tentang al-hirz, ketamakan terhadap amal, bukan tamak terhadap yang lain. Tamak itu kebaikan, ketamakan itu hanya pada ilmu, tidak kepada yang lain. Tamak itu pada ilmu, namanya tamak terhadap ilmu.
Maka kata Imam Syafi'i, ketamakan terhadap ilmu salah satu di antara syarat untuk mendapatkan ilmu. Lek pun boten duwe rasa tamak terhadap ilmu, ya yang terjadi napa mencukupkan wis syarat tinggu syarat urip lah, jenenge wong mosok ora tau melok pengajian sepisan pindho tinggu syarat itu tok. Tapi lain kalau punya ketamakan ilmu. Ya, manisnya ilmu, manisnya iman itu sudah. Ya, manisnya iman. Dalam sebuah hadis pun disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidak akan pernah mendapatkan manisnya iman. Jadi orang yang tidak akan pernah mendapatkan manisnya iman. Nah, nanti sampai kepada hadisnya insyaallah. Baik, selanjutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ja'a datang siapa rajulun laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ya Rasulullah, oh ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'dhamu ajran. Karena judulnya adalah anjuran berbuat baik, semangat bersegera untuk berbuat baik, maka Imam An-Nawawi beliau mengangkat hadis-hadis yang berbicara tentang kesemangatan para sahabat. Ada seorang yang datang kepada Rasul kemudian bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Kapan seseorang itu mendapatkan pahala sedekah dengan pahala yang maksimal, kalau bahasa kita kata a'dhamu ajran. Qal, kemudian Rasul mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun sahihun tahsyal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah yang paling besar pahalanya, kata beliau, adalah bersedekahlah selama kamu masih sehat, selama kamu masih suka dengan harta, dan selama kamu masih merasa takut miskin dan masih berkeinginan untuk kaya. Jawabannya Rasul itu ngapote kabeh, semuanya berat. Karena yang ditanyakan juga berat, pertanyaannya berat, jawabannya berat. Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya, paling maksimal? Dijawab oleh Rasulullah, sedekahlah kamu ketika kamu masih sehat. Ini berat, Pak. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan sedekahnya orang dirhamin wahidin, sedekahnya seseorang dengan 1 dirham khairun min an tasaddaqa bi alfi dirhami ba'da mautihi, atau kama qala Rasulullah. 1 dirham 1000 lah bahasa kita mawon ya, untuk memudahkan. 1000 rupiah yang kita sedekahkan ketika kita masih hidup, ketika kita masih sehat, khairun, lebih baik daripada 10 miliar tapi setelah kita wafat. Dek ngoten Ustaz. Iya. Kenapa? Karena orang yang sudah mati tidak lagi membutuhkan harta. Boleh jadi harta itu bingung arep dikekno sapa, wis terpaksa sedekah baik. Tetapi ketika orang masih hidup, maka dia ketika itu masih butuhnya dengan harta, di situ dia bersedekah, kata Rasulullah, itu pahala yang paling besar. Saat kamu sedang butuhnya, kamu takut miskin. Saat kamu takut miskin, saat kamu pengen kaya, lalu kamu bersedekah, disitulah letak sedekah yang paling besar. Makanya ada salah satu pendapat yang mengatakan menabung itu kalau tujuannya hanya sekedar untuk menyisihkan uang, tidak boleh. Kenapa seperti itu? Salah-salah kita mendidik anak menjadi pelit. Punya uang sisa bukan disedekahkan, tabung. Lain kalau pendidikannya, nanti kalau ada uang sisa jajan, ketemu dengan siapapun, sedekahkan ya. Jadi hemat pangkal kaya itu tipis-tipis dengan pelit pangkal sengsara. Hemat pangkal kaya itu beda tipis. Kepleset itu jadi orang yang pelit berakhir sengsara itu. Hemat pangkal kaya, so pelit berakhir sengsara.
Tapi bukan, saya yakin bukan itu tujuannya. Kalau kita mengambil yang tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim, saya yakin ketika ada orang tua yang menganjurkan, mengajari untuk nabung, saya yakin tidak punya tujuan itu. Tujuannya ya dia bisa manajemen uang, ning yo iso lumo. Itu tujuannya, tidak mungkin semata-mata terus bendang duit akeh, itu tidak mungkin. Tetapi harus lengkap di dalam mengajari, yo nabung, yo sedekah. Gimana caranya? Kalau punya sisa uang jajan 50.000, kakean bocah SD kok 50.000. Punya sisa jajan uang 5.000, karena uang sakunya 10.000 misalkan, ya yang ditabung 2.500, sedekahnya 2.500. Atau kecil daripada itu. Dan beginilah, semangatnya ketemu rong minggu pisan. Betul apa-apa. Ini kejahatan ini. Betul, ini ada suara kan? Iya. Masya Allah. Betul masalah mundur. Kita juga berjamaah. Sangat. Jadi jawaban Rasulullah itu sesuai dengan pertanyaannya. Saat itulah pahala yang paling besar. Anta saddaqa wa anta sahihun sahihun. Bersedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekahmu ketika kamu sehat. Kalau sedekah ketika sehat itu masih butuh uang. Lain mohon saya ulang, ada yang kita itu kadang-kadang paradigmanya ngeten. Lek mun gerah nembe sedekah. Ibu iki ono hajat tolong iki Pak Anu bendang mari. Kono lho kena bocah panti-panti anu kalau sakit baru sedekah, Pak. Ya boleh-boleh saja, cuma kata Rasul yang paling baik itu sedekah ketika kamu masih sehat, ketika kita masih hidup. Harapannya apa? Ketika kita masih hidup, kita betul-betul merelakan itu karena kita masih butuh, kok kita mau sedekah. Itu puncak keikhlasan. Lain dengan harta peninggalan yang kita mayat nggak butuh lagi, baru kemudian jadi sedekah jariyah itu tadi. Yang dibutuhkan bukan tinggalannya, yang dibutuhkan adalah buah dari tinggalan kita itu. Harta yang kita tinggalkan jadi apa? Ini yang menentukan nyambung dan tidaknya pahalanya. Ninggalkan uang 10 miliar toh, kalau itu tidak diaplikasikan kepada sedekah jariyah, ya tidak akan sampai kepada kita, tetap jadi seonggok uang yang tidak bermanfaat. Kalau kita ditakdir orang yang memiliki peninggalan harta banyak, maka diwasiatkan, betul-betul diwasiatkan. Kalau tidak mau terbebani dengan wasiat, bagi ketika masih hidup, boleh Pak. Bagi ketika masih hidup. Meninggal tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan persoalan. Ahsan daripada kita meninggalkan harta, anak paten-patenan. Pas ojo, aku sama ibu pas gerah kok, mbok kayak mau samene. Raiso, jadi masalah Pak, jadi masalah. Maka bukan hartanya yang jadi masalah, jadi kita yang meninggalkan permasalahan. Kalau selesai sebelum meninggal selesai. Tapi kalau qadarullah, apa boleh buat? Ya sudah. Kita bekali anak keluarga kita dengan ilmu agar kemudian tidak berebut apa yang menjadi tinggalan kita. Itu semuanya mindset, semuanya kembali kepada mentalitas. Jadi kata Rasulullah, anta saddaqa wa anta sahihun sahihun tahsyal faqra. Saat takut-takutnya miskin, sedekah. Saya kok jadi ingat fatwanya Gus Bah. Ada sliver di Instagram itu, potongan pendek, beliau mengatakan, ketika kamu masih miskin, maka sedekahlah. Kenapa? Ringan bagimu sedekah 50% dari hartamu, karena kamu masih miskin. Lain kalau kamu sudah kaya. Duit-duit 50.000 dengan punya uang 1 miliar, sama-sama sedekah 50% dari harta yang kita miliki. Ringan yang masih miskin. Duit 50.000, latihan sedekah 50% cah, mumpung isek miskin, berarti 25.000. Itu jauh lebih ringan, kita masih miskin. Abote naudzubillah min dzalik. Kenapa? 50% dari 1 miliar itu yo akeh, 500 juta. Sampai kalian
Aku utang 500.000 kon bayar 500.000 ya mau padahal padha wae lho Pak. Kalimat tok sing itu utang 500.000 bayarnya kok 500.000 lho. Lagi jeneng mawon menabut neh hakikatnya. Kamila tidak ada salahnya kita mengambil ilmu kalau memang itu baik ya, selama kita masih mampu, mumpung masih mampu ya, mumpung belum terlalu kaya. Kalau pengen sedekah 50% dari harta kita, lakukan. Jangan menunggu kaya. Kalau menunggu kaya 50% itu yo akeh. Tapi kalau masih miskin, masih sederhana, 50%-nya itu tidak terlalu banyak. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita ngaten, dengan terpaksa hanya 1 atau 2 hadis, tapi tidak apa-apa. Sekali lagi kajian kita tidak tujuannya tidak hatam, dalam ulang-ulang terus itu. Tujuannya tidaklah langsung hatam. Hatam alhamdulillah, tidak pun nanti seiring perjalanan waktu hatam sendiri. Ngaten, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan setiap apa yang kita ketahui dari setiap ilmu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesadaran bahwa apa yang kita dapatkan hari ini tidak lain karena Allah yang membukakan kepada kita, bukan karena kemampuan kita semata. Demikian subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairal jazaa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.